Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga Pak Denny yang terhormat. Kami dari kelompok 4 izin mempresentasikan hasil tugas akhir kami yang berjudul pengujian penetrasi otomatis pada jaringan WiFi menggunakan Python. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman saya. Yang pertama ada saya sendiri, Ayu Zahra Yunita. Yang kedua ada Fauzia Zahra. Yang ketiga ada Muhammad Faisal Hakim. Yang keempat ada Reno Adi. Yang kelima ada Zevanya, yang keenam ada Maulana, dan terakhir ada Clara Angela. Nah, selanjutnya masuk ke dalam latar belakang, apa sih latar belakang dari tugas akhir kami, yaitu jaringan WiFi yang memudahkan akses internet tanpa kabel, namun memiliki resiko keamanan seperti akses ilegal dan pencurian data. Pengujian penetrasi digunakan untuk mengidentifikasi celah keamanan, tapi umumnya masih dilakukan secara manual dan memakan waktu. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan pengujian penetrasi otomatis berbasis Python untuk mempercepat dan mempermudah evaluasi keamanan dengan WiFi. Penelitian sebelumnya telah menggunakan pengujian penetrasi untuk menganalisis jaringan WiFi di institusi pendidikan, menemukan bahwa banyak jaringan masih memiliki celah keamanan karena konfigurasi yang tidak tepat. Namun, proses pengujian yang sering dilakukan secara manual dan memakan waktu membutuhkan keterampilan teknis yang tinggi. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya. Oke, literatur review. Di sini ada jurnal pertama, Wireless Security Audit and Penetration Test Using Raspberry Pi. Jurnal ini berfokus pada perancangan dan pengembangan sebuah alat bernama Wi-Fi Auditor berbasis modul Raspberry Pi 3 yang digunakan untuk pengujian dan evaluasi keamanan jaringan Wi-Fi. Yang kedua, jurnal berjudul Analisis Keamanan Jaringan pada Wireless Local Area Network terhadap serangan brute force menggunakan metode penetration testing. Jurnal ini berfokus pada menganalisis tingkat keamanan jaringan dari kabel atau wireless LAN di Politeknik Bakti Asi Purwakarta. Penelitian ini menggunakan serangan brute force sebagai bahan pengujian keamanan jaringan. Penelitian ini menguji keandalan, identifikasi kelemahan, dan memberikan solusi rekomendasi perbaikan layanan jaringan. Terus yang ketiga, jurnal berjudul Analisis Infrastruktur Jaringan Wireless Local Area Network menggunakan Wireshark serta metode penetration testing Kali Linux. Jurnal ini berfokus pada identifikasi dan eksploitasi kerentanan pada keamanan jaringan wireless local area network di laboratorium STM IK Bina Patria. Penelitian ini melakukan pengujian dengan simulasi beberapa serangan terhadap jaringan. Ini menggunakan tools Wireshark dan sistem operasi Kali Linux. Nah, penelitian ini memposisikan diri untuk mengisi kekurangan-kekurangan dengan merancang sistem automate penetration testing berbasis Python. Sistem ini memberikan proses deteksi keamanan yang ringan, otomatis, dan laporan menyeluruh mendalam, serta tetap mudah dijalankan oleh sistem operasi apapun dengan lingkungan pengembangan standar seperti VS Code, Visual Studio Code, dan Command Prompt. Penelitian ini menekankan otomatis pada proses deteksi kerentanan dan kemudahan penggunaan bagi pengguna dengan tingkat keahlian profesional. Penelitian ini mengintegrasikan fungsi audit dan pelaporan otomatis untuk mendukung keputusan yang lebih cepat bagi layanan jaringan. Next. Landasan teori. Jaringan Wi-Fi atau Wireless Fidelity adalah teknologi tanpa kabel yang memungkinkan perangkat seperti komputer dan smartphone terhubung ke internet. Jaringan ini mudah dipasang dan fleksibel, tetapi ada kekurangan, terutama soal keamanan karena sinyal dari kabel ini bisa diakses oleh perangkat lain jika tidak disetel dengan baik. Yang kedua, keamanan jaringan Wi-Fi bertujuan melindungi dari akses yang tidak sah, pencurian informasi, dan penyalahgunaan. Resiko yang sering muncul termasuk pengurangan jaringan tanpa izin dan kelemahan dalam enkripsi. Yang ketiga, pengujian penetrasi adalah teknik untuk mengevaluasi keamanan sistem dengan meniru serangan yang mungkin dilakukan oleh orang yang tidak berhak. Tujuannya adalah untuk menemukan titik-titik rentan sebelum menyerang dapat mengeksploitasinya. Nah, dalam jaringan Wi-Fi, pengujian ini dapat mengidentifikasi kelemahan pada pengaturan dan metode
enkripsi. Proses ini biasanya dilakukan secara manual dan memerlukan keterampilan teknis yang tinggi. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Sorry. Otomatisasi pengujian penetrasi mengurangi intervensi manual dalam evaluasi keamanan, membuat pencarian jaringan dan penilaian risiko yang lebih cepat dan efisien. Hal ini sangat berguna bagi pemula atau pengelola jaringan yang memiliki sedikit waktu dan pengalaman. Python ini adalah bahasa pemrogram yang banyak digunakan dalam keamanan jaringan karena sederhana dan fleksibel. Dengan bantuan pustaka keamanan seperti Scapy dan Python memungkinkan pengguna membuat skrip otomatis untuk pemindaian jaringan dan analisis paket. Python juga dapat digunakan dalam berbagai lingkungan pengembangan, mendukung pembuatan sistem pengujian penetrasi yang mudah digunakan. Next. Lanjut. Baik, selanjutnya ini ada metodologi. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai tahapan penelitiannya. Tahapan penelitian dalam studi ini terdiri dari beberapa langkah, yaitu 1. Identifikasi masalah. Tahap awal dilakukan dengan mengidentifikasi permasalahan keamanan pada jaringan Wi-Fi, khususnya keterbatasan metode pengujian penetrasi yang masih dilakukan secara manual dan bergantung pada sistem operasi tertentu. Identifikasi ini bertujuan untuk menentukan kebutuhan sistem pengujian yang lebih otomatis, ringan, dan mudah digunakan. Yang kedua, ada studi literatur. Peneliti melakukan studi literatur terhadap jurnal, artikel ilmiah, dan referensi terkait pengujian penetrasi jaringan Wi-Fi. Teknik serangan yang umum digunakan, serta pemanfaatan bahasa pemrograman Python dalam bidang keamanan jaringan. Tahap ini digunakan sebagai dasar perancangan sistem dan penentuan metode pengujian yang relevan. Yang kelima, pengujian sistem. Pengujian dilakukan dengan menjalankan skrip pada jaringan Wi-Fi yang telah ditentukan. Sistem diuji untuk memastikan bahwa setiap fungsi berjalan dengan baik, mulai dari proses deteksi jaringan, pengumpulan informasi keamanan, hingga pembuatan laporan hasil pengujian. Hasil pengujian digunakan untuk mengevaluasi efektivitas dan keakuratan sistem. Yang keenam, analisis dan hasil evaluasi. Hasil pengujian penetrasi dianalisis untuk mengidentifikasi jenis kerentanan yang ditemukan pada jaringan Wi-Fi. Selanjutnya, dilakukan evaluasi terhadap kinerja sistem otomatis termasuk kemudahan penggunaan, efisiensi waktu, dan konsistensi hasil dibandingkan dengan metode pengujian manual. Nah, selanjutnya ini lingkungan dan alat penelitian. Lingkungan penelitian yang digunakan meliputi jaringan Wi-Fi sebagai objek pengujian, perangkat komputer atau laptop sebagai media eksekusi sistem, bahasa pemrograman Python, dan lingkungan pengembangan visual code dan command prompt. Perangkat lunaknya yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sistem operasi yaitu Windows, bahasa pemrograman Python, Integrated Development Environment (IDE), Visual Studio Code. Lalu pustaka Python yang digunakan dalam pengembangan sistem pengujian penetrasi otomatis adalah yang pertama ada Scapy untuk manipulasi paket jaringan dan analisis protokol keamanan Wi-Fi, Flash sebagai web framework untuk antarmuka penggunaan sistem jika diperlukan, dan FPDF2 untuk generasi laporan hasil pengujian dalam format PDF. Lalu yang terakhir ini ada output penelitian. Output dari penelitian ini berupa sistem pengujian penetrasi otomatis jaringan Wi-Fi berbasis Python, laporan hasil pengujian yang berisi informasi tingkat keamanan jaringan dan potensi kerentanan, dan rekomendasi awal untuk peningkatan keamanan jaringan Wi-Fi berdasarkan hasil pengujian. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil pengembangan dari tools ini. Untuk arsitektur dari tools ini, yang pertama di front-end layer itu ada dashboard yang real time dengan visualisasi yang interaktif juga. Lalu pada front-end juga ada filter dan juga search dynamic, dan juga ada fitur download report PDF. Lalu pada bagian middleware layer, di sini terdapat REST API endpoints untuk session management,
Lalu di sini juga terjadi PDF report generation. Lalu juga di sini terjadi data processing dan analisis. Kemudian pada layer backend layer atau bagian dari scanner engine layer, di sini terdapat packet capture, lalu ada juga WPS detection, server analysis, lalu ada juga native Windows command, basic network info, dan juga automatic failover. Next. Ya, jadi di sini ada perbandingan dari dua performa scanner. Yang pertama itu ada SCPI yang merupakan primary scanner, yang kedua adalah Nets yang merupakan fallback. Jadi di sini utama akan digunakan adalah SCPI. SCPI ini memiliki akurasi sebesar 95% dengan deteksi WPS dan cipher, dan waktu scan-nya selama 28-32 detik. Kemudian untuk Nets itu akurasinya 85%. Nah, namun tidak ada deteksi WPS dan cipher, dan waktu scan-nya 25-28 detik. Lalu nanti akan dilakukan auto switch jika salah satunya gagal. Dari tools ini, setelah dilakukan scanning akan menghasilkan data-data seperti berikut, yaitu ada nama jaringannya atau SSID, lalu ada MAC address, ada kekuatan sinyalnya dalam satuan dBm dan juga persentase, lalu ada jenis enkripsi, lalu vendor perangkat, tingkat resiko, ada critical, high, medium, dan low, dan juga rekomendasi keamanan yang secara spesifik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini kami terdapat hasil dari testing penetration jaringan WiFi kami. Nah, pada saat ini dapat dijelaskan bahwa terdapat satu jaringan WiFi yang terdeteksi di mana jaringan WiFi tersebut memiliki security level yang baik, kemudian sinyal yang ditangkap merupakan sinyal yang paling kuat. Kemudian terdapat network with default credential yang artinya adalah menunjukkan bahwa ada satu jaringan yang menggunakan credential default atau berisiko tinggi, serta terdapat satu unique channels in use yang menunjukkan bahwa hanya satu channel unik yang digunakan oleh jaringan yang terdeteksi. Nah, boleh di next slide selanjutnya. Nah, hasil testing environment di rumah ini terdapat ringkasan umum laporannya, yaitu total jaringan WiFi yang terdeteksi adalah 1, kemudian tingkat resiko keseluruhannya rendah atau low risk-nya 1, serta resiko yang lainnya itu 0. Tanggal dan waktu pemindaiannya di tanggal 15 Desember 2025 pada pukul 10.47 WIB. Alat yang digunakan itu WiFi Security Scanner Windows Edition. Boleh di next slide selanjutnya. Nah, berdasarkan hasil WiFi yang terdeteksi tadi, jaringan yang terdeteksi adalah jaringan low risk dengan MAC address 48 BD 4A 0131C4. Sinyalnya itu 90 dBm yang dapat dikategorikan sebagai sinyal yang kuat dengan jarak yang dekat. Channelnya ini berada di channel nomor 6, enkripsinya tidak terdeteksi dan vendornya tidak diketahui. Boleh di next slide. Ini akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, selanjutnya ada keunggulan sistemnya. Yang pertama ada web-based GUI atau mudah digunakan. Lalu yang kedua automatic assessment. Yang ketiga ada built-in PDF reporting. Yang keempat ada real-time dashboard-nya sesuai dengan dashboard-nya berdasarkan jam yang digunakan. Lalu ada legal compliance built-in. Dan terakhir ada educational value tinggi. Yang terakhir ada kesimpulannya. Kesimpulan dari hasil tugas akhir kami yaitu sistem pengujian penetrasi jaringan WiFi otomatis berbasis Python berhasil dikembangkan dan mampu berjalan dengan baik. Sistem ini dapat melakukan pemindaian jaringan, menganalisis konfigurasi keamanan, menilai tingkat
resiko, serta menghasilkan laporan hasil pengujian secara otomatis dalam bentuk format PDF. Penerapan arsitektur dual scanner yang menggabungkan SCPI dan NETS membuat sistem lebih andal dan stabil, khususnya pada sistem operasi Windows. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sistem mampu mengidentifikasi berbagai tingkat kerentanan jaringan secara efisien dan akurat. Dengan adanya otomatisasi, proses pengujian menjadi lebih mudah, cepat, dan dapat digunakan oleh administrator jaringan maupun pengguna pemula untuk meningkatkan keamanan jaringan Wi-Fi. Selanjutnya, akan ada panduan penggunaan aplikasi dan Figma aplikasi. Saya serahkan kepada teman saya. Bisa tolong nggak share screen Figma-nya? Baik, langsung saja di sini kami tampilkan ya untuk scan duration-nya. Untuk UI-nya ada dari 15 sampai 60 detik bisa dipilih. Lalu channelnya sendiri juga ada dari yang 2,4 GHz sampai 2,412 GHz sampai 2,462 GHz. Untuk sistem ceknya sudah pastinya Wi-Fi. Lalu ini untuk notifikasi pop-up errornya antara scan error atau tes error. Yang terakhir ada status web, itu antara Windows-nya ready atau sedang scanning jaringan Wi-Fi-nya, lalu juga ada di mana koneksinya gagal, yang menyebabkan ditampilkannya connection error. Baik, selanjutnya untuk bagian connect, boleh dijelaskan oleh rekan saya? Oke, di sini buat tampilan UI-nya ada bagian tampilan utamanya. Di sini ada keterangan Windows Ready yang bagian kiri atas yang warna hijau. Terus ada keterangan legal notice yang menjelaskan bahwa user atau pengguna telah memberikan izin untuk melakukan scanning. Terus ada beberapa informasi sistem yang udah kecek. Lalu di bawahnya itu ada panggilan untuk sistem cek, scan durasi sama channel yang sudah dijelaskan oleh teman-teman saya. Oke, untuk tambahan UI-nya lagi, Lana bisa dilanjutkan. Baik, terima kasih Reno. Langsung saja untuk bagian connection error-nya ya, boleh? Ya, untuk tampilannya sendiri di bagian connection error ini kurang lebih sama seperti yang kurang lebih mirip ya seperti yang di bagian connect tadi ya. Perbedaannya di sini ialah di bagian atas terdapat tulisan connection error yang berarti gagal untuk menghubungkan ya. Selebihnya sama dari legal notice, Windows information. Yang berbeda hanya di message connection error-nya. Tidak dapat menghubungkan ke server dan aplikasinya tidak berjalan gitu ya. Oke, sekiranya itu saja. Untuk bagian reportnya boleh kembali ke Reno. Oke, di sini kita akan ke bagian report. Di sini bagian reportnya itu ada dua bagian. Saya akan menjelaskan bagian yang pertama. Yang pertama itu ada penjelasan dari report ID scan-nya. Dari itu ada Oke. Pertama itu ada tampilan Wi-Fi Security Assessment Report, ada dari report ID-nya, terus ada tanggalnya, date-nya, terus ada keterangan network-nya, nomornya berapa. Nah, untuk summary-nya ada di sini. Total network-nya kayak 8, semuanya pada low risk. Untuk detailnya ada dalam bentuk tabel, salah satunya ada keterangan SSID-nya, terus ada BSSID-nya, ada signal, ada channel, ada encryption, ada risk flow-nya. Nah, untuk report satunya lagi sebenarnya kurang lebih sama, tapi cuma ini lebih ke urut, lebih ke poin-poinnya dari
Sebentar. Dari penggunanya dari user 1 sampai 8, terus ada summary informasinya di bawah. Oke, seperti itu aja. Bisa pindah ke bagian panduan ya. Oke, kepada Maulana bisa dijelaskan dulu. Baik, terima kasih. Untuk panduan pengguna aplikasi Wi-Fi-nya ini, yang pertama untuk gambaran umumnya, aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan pemindaian jaringan atau Wi-Fi, menampilkan hasil analisis, serta menghasilkan laporan dalam bentuk file PDF. Aplikasi dijalankan secara lokal atau localhost menggunakan browser. Yang kedua, untuk teknologi yang digunakan itu untuk bahasanya kami menggunakan Python, lalu sebagai bahasa pemrograman utama, lalu Flash untuk framework web ringan untuk backend, HTML, CSS, dan JavaScript untuk tampilan antarmuka web, Scrapy untuk bagian library sebagai analisis paket jaringan. Untuk khusus sistem operasi Windows-nya, kami menggunakan npcap driver untuk menangkap paket jaringan di Windows, lalu NetSH untuk tool jaringan bawaan Windows. Oke, untuk persiapan awalnya, pastikan perangkat Anda memenuhi ketentuan berikut. 1. Sistem operasi Windows. Oke. Ya, 1. Sistem operasi Windows. Yang kedua, Python-nya sudah terpasang. Disarankan untuk Python 3, sekian-sekian. Lalu koneksi internetnya aktif untuk instalasi library, dan juga diberikan akses administrator. Oke, cara menjalankan aplikasinya, aplikasi dijalankan dengan menjalankan command prompt. Salin path folder project aplikasi sesuai device masing-masing ya, dan di mana tempat menyimpannya. Lalu buka command prompt-nya, klik kanan pada command prompt, lalu pilih run as administrator. Lalu masuk ke directory project, di command prompt ketik perintah berikut, boleh ke bawah lagi. Ya, seperti ini ya, cd, lalu di paste folder project-nya tadi di mana, dan juga berikut contohnya. Oke, untuk instalasi sampai terakhir, boleh lanjut ke Reno. Oke, baik. Untuk selanjutnya kita akan melakukan instalasi library Python. Masih di dalam command prompt. Terus kita mengisinya dengan pip instalasi _r requirement txt. Nah, jalankan, di enter. Kalau andai kata waktu diinstalasinya gagal, kita bisa melakukan instalasinya satu-satu. Nah, ya seperti tampilan ini. Pip install flex, scrap, fbdpf2, requirement, dan columnary. Oke, lanjut ke instalasi npcap. Nah, tahapan ini wajib karena ini aplikasi kita menggunakan Windows, untuk khusus Windows. Pertama, unduh npwc melalui browser Google. Lalu setelah di-download kita install. Kita install terus seperti layaknya instalasi pada umumnya, checklist semua checkbox-nya. Setelah selesai di-install, di restart laptop atau PC kalian. Nah, lanjut ke bagian paling penting, itu menjalankan aplikasi. Setelah saya ke restart sebelumnya, kita buka kembali command prompt sebagai administrator. Kita lanjutkan cara yang sama seperti yang awal, cd spasi pet folder yang sebelumnya. Nah, setelah di jalan, kita jalankan aplikasi yang menggunakan Python fpy. Nah,
Setelah kalian menjalankan Command Prompt ini, kalian akan mendapatkan semacam akses URL dari mana yang bisa kalian salin dan membukanya di tampilan browser. Oke, lanjut. Nah, untuk penggunaan aplikasi lanjutnya ini simpel saja. Pengguna dapat melakukan scan ke jaringan WiFi yang seperti tampilan UI yang kami tampilkan sebelumnya. Terus dari hasil scanning itu kalian akan mendapatkan semacam file PDF. Nah, file PDF ini dapat diunduh otomatis. Nah, untuk lokasi file ini kalian bisa membuka folder projectnya menggunakan VS Code. Kalian buka, terus kalian scroll ke bagian report. Nah, di bagian report itu kalian akan menemukan file hasil scanning kalian. Nah, seperti itu saja panduan singkat yang kami buat. Selamat mencoba. Terus selanjutnya kepada kami kembalikan ke Ayu. Baik, selanjutnya ada demo aplikasi oleh teman saya Fauzia. Saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjalankan demo aplikasi untuk pentest jaringan WiFi. Nah, yang pertama itu kita akan mengcopy path dari source code yang telah kami buat. Copy as path, kemudian kami menuju ke command prompt dan run as administrator. Kita klik yes. Kemudian di sini kita tulis ketik cd dan kita paste path file yang tadi. Enter dan kita panggil untuk ke main file application Python-nya seperti ini, python app.py. Nah, di sini pada command prompt ini dihasilkan URL HTTP yang bisa kita copy paste. Kemudian kita menuju browser. Kita copy paste halaman yang tadi diberikan oleh command prompt. Seperti ini. Terus kita enter. Sebenarnya ini nge-lag. Lama, bentar ya. Coba. Oh ya. Nah, kemudian akan ada tampilan seperti ini. Dan kita bisa mulai start scan jaringan WiFi. Nah,
Ini adalah jaringan yang terdeteksi seperti ini. Dan apabila kita ke jaringan WiFi, terus seperti ini, kita lihat. Dan kita start scan lagi. Sudah ada 6 jaringan WiFi yang terdeteksi. Strongest signalnya, yaitu kekuatan jaringan yang paling kuatnya itu ada di WiFi ini, dengan nama Babe Bayu. Dan kita boleh coba download PDF reportnya. Sini, dan langsung terbuka PDF-nya. Seperti ini. Dan di tampilan VS Code-nya juga sudah ada report yang baru. Sekian untuk demo aplikasi ini. Terima kasih, bisa dilanjutkan oleh Ayu Zahra. Oke, terima kasih. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.